Baru diresmiin kemarin nih, pabrik Finfast yang katanya bisa nyerap 15.000 tenaga kerja di demo. Buat para buruh yang kemarin demo kenaikan upah, apa kalian tahu? Baru aja meresmikan pabriknya, sehari baru diresmikan, udah didemo oleh ormas-ormas masyarakat di Subang ya. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita masih betulin. Lagi-lagi investor asing kabur dari Indonesia, Rubaya pusing. Kita kalah telak. Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Nvidia, memilih untuk berinvestasi di Malaysia daripada di Indonesia. Tahu Finfast mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Luar biasa Indonesia ini, gilanya nggak ketolongan. Kenapa investor-investor banyak kabur daripada Indonesia? Baru buka 24 jam sudah didemo oleh warga yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Ini ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Menteri Ekonomi yang ada dekat Indonesia menangis ketika menengok investor Nvidia terbesar dekat dunia nomor 5 malah memilih berinvestasi dekat Malaysia, tepatnya di Johor. Mereka lebih suka menanam investasinya dekat Malaysia yang berpuluh-puluh juta triliun, para sahabat. Kenapa, para sahabat? Kok mereka menangis? Nvidia ini dulu pernah datang ke Indonesia, para sahabat. Katanya ingin menanam modal dekat sana. Tetapi tahu sendiri kan, bahwasanya Indonesia itu masih banyak ormas. Bahwasanya ada satu company dari Vietnam, Finfast, mobil listrik itu, para sahabat, membuka dekat Indonesia, dekat Subang. Bahwasanya peresmian 24 jam, baru 24 jam sudah didemo oleh ormas yang katanya mengatasnamakan warga lokal dan meminta pekerjaan sebagai yang pejabat-pejabat tinggi lah, macam itu, meminta, merequest macam itu. Itu merupakan ini suatu hak toleransi kepada kepada investor itu berpikir panjang. Aku baru buka 24 jam ini. Kok kayak gini ya? EQ-nya orang sini kayak gini di Indonesia. Ini mereka akan berbicara kepada investor yang lain, jangan buka dekat sana. Karena kalau kalian dibilang EQ rendah, kalian tak terima. Tetapi buktinya kalian malah menonjolkan, para sahabat. Dan ini merupakan yang kata Benek, memang betul-betul tolol lah. Warga Indonesia ini memang betul tolol itu. Yang dikatakan Benek. Benek pun sekarang juga marah, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya. Kita simak sama-sama, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Kemarin juga kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu? Bosnya Nvidia. Itu nanti dia akan pernah datang ke Indonesia, berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Dia buat sekolah AI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan unit pemrosesan grafis, Nvidia bakal berinvestasi di beberapa kota di Indonesia. Gibran mengatakan rencana pembangunan sekolah AI di Solo merupakan kesempatan bagi anak-anak muda supaya bisa mengisi peluang yang ada. Sebab kata Gibran, Indonesia emas di tahun 2045 kuncinya ada di pendidikan anak muda. Dalam pidatonya, Gibran juga mengungkit pesannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, supaya anak-anak SD dan SMP mendapatkan mata pelajaran coding serta AI. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita masih betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini? Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya
Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Iya, Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, Pak Menko, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Purbaya menangis guys, ini berita yang sangat menyedihkan karena Menteri Keuangan favorit kita ya, Purbaya, udah mengibarkan bendera putih. Dia mengaku Indonesia kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura, dan sekarang kita kalah lagi sama Malaysia. Perkara apa? Perkara investasi. Jadi perusahaan artificial intelligence nomor 1 di dunia, Nvidia, itu sudah memutuskan milih investasi di Malaysia. Ya karena ada hubungannya dengan iklim investasi di Indonesia yang kusut, dan Indonesia rugi 70 triliun. Ini sedih banget loh, betul-betul sangat menyakitkan buat Republik kita. Jadi nggak usah heran Purbaya sampai ngibarin bendera putih. So kalau lu penasaran kenapa sih Purbaya bisa sampai menangis lagi guys, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Panik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, CEO-nya Nvidia Jensen Huang itu udah resmi shake hand, udah resmi salaman sama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, perihal investasi Nvidia di Johor Bahru di Malaysia senilai 72 triliun buat investasi AI. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Malaysia akan segera bisa menjadi ibu kota AI, minimal di Asia Tenggara. Sekali lagi Indonesia akan menjadi negara budak. Kenapa negara budak? Ya kalau zaman dulu kita hobi impor barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Amerika Serikat. Tempe aja, kacang kedelai lu impor dari Amerika. Sekarang lu harus siap-siap, Indonesia akan segera menjadi bangsa budak lagi untuk kesekian kalinya karena masa depan dunia adanya di AI. Dan Indonesia tidak punya AI. Yang punya siapa sih? Malaysia. Ini luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan dan kita harus mau kritis, kenapa Nvidia Jensen Huang lebih memilih investasi di Johor bukan di Jonggol? Dan nilai investasinya nggak main-main guys. Nilai investasinya 4,3 billion dollar loh, alias 72 triliun rupiah. Jadi teman-teman ya, kenapa berita ini penting banget ya? Bukan cuma soal perkara nilai investasi yang sangat besar, 4,3 billion dollar loh, itu sekitar 72 triliun, tetapi karena spillover efeknya. Jadi lu tahu ya, mereka udah mulai negosiasi. Si Malaysia ini udah mepetin si Nvidia udah dari tahun 2023. Jadi udah dari 2 tahun lalu mereka udah melobi supaya Nvidia buka pabrik di Malaysia. Dan kenapa ini penting banget? Karena ini bukan hanya soal perihal data center, ada spillover effect. Spillover effect itu apa? Ini bisa bikin pembangunan industri-industri turunan yang terkait dengan AI itu berkembang drastis. Teknologi apa? Teknologi semiconductor, teknologi data center, termasuk teknologi artificial intelligence. Dan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Malaysia. Makanya nggak heran kalau Purbaya aja sampai mengibarkan bendera putih, karena ini udah kekalahan telak sih. Betul-betul kita ketinggalan jauh. Lagi-lagi investor asing kabur dari Indonesia, Purbaya pusing. Kita kalah telak. Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Nvidia, memilih untuk berinvestasi di Malaysia daripada di Indonesia. Dan total nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai 72 triliun dengan proses pembangunan yang hanya memakan waktu 22 bulan saja. Menteri Keuangan Pak Purbaya bahkan dibuat pusing gara-gara kejadian ini. Keputusan Nvidia ini bukan tanpa alasan. Malaysia berhasil menggait investasi besar, sementara Indonesia, khususnya Batam yang sangat dekat sekali lokasinya dengan Johor Bahru dan dengan Singapura, itu ditinggalkan dan tertinggal karena beberapa aspek penting. Malaysia punya kebijakan dan rencana yang jelas mengenai perkembangan AI dan data center. Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan hingga 5,9 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 23,38 triliun rupiah dalam anggaran mereka di tahun 2026 untuk mendukung sektor AI negara tersebut. Fasilitas di Johor Bahru ini termasuk yang menggunakan energi terbarukan, dan dalam proyek Nvidia tersebut akan dibangun solar farm sebanyak 500 megawatt. Tidak lupa juga memang lebih mudah dan lebih simpel dari sisi birokrasi dan harmonisasi peraturan untuk memudahkan investor bergerak dengan sangat cepat. Saya punya 3 rekomendasi yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, dan dalam hal ini strategi ini dapat dipergunakan
gunakan untuk meningkatkan daya saing investasi kita, mengingat Batam lokasinya sangat strategis bagi Indonesia, berbatasan langsung dengan Singapura dan Johor Bahru Malaysia. Pertama, bangun One Stop Investment Hub. PP Batam sudah dibantu Presiden Prabowo dan thanks to Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Lee Claudia Chandra dengan terbitnya PP 25 dan PP 28 di mana perizinan usaha yang sifatnya umum berada di tangan BP Batam. Artinya perlu adanya integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga dengan target waktu yang jelas, ada timelinenya. Ini dapat meminimalisir birokrasi dan mempercepat keputusan investasi yang dapat menjadi modal utama untuk menarik investor khususnya dalam hyperscale teknologi. Kedua, kita harus mengembangkan green grid untuk data center. Investasi energi bersih di Batam harus dipercepat. Lagi-lagi thanks to Ibu Lee Claudia dan Pak Amsakar Ahmad karena beliau berdua telah melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura dan sudah ada persetujuan-persetujuan yang telah mereka buat, tetapi perlu dipercepat lagi. Termasuk dalamnya memberikan insentif untuk pembangkit renewable yang langsung mendukung kebutuhan data center berskala besar. Yang ketiga adalah perjelas kebijakan insentif, contohnya skema pajak dan fasilitas yang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti potongan pajak jangka panjang atau dukungan-dukungan infrastruktur terbaik bagi mereka. Ini akan membuat mereka merasa nyaman dan ini penting agar proyek teknologi bisa diakselerasi tanpa hambatan biaya yang berarti bagi sisi investor. Keputusan Nvidia memilih Johor Bahru bukan kebetulan. Ini hasil akumulasi faktor kebijakan, infrastruktur, dan kesiapan energi yang terintegrasi. Sementara Batam dan Indonesia pada umumnya memiliki potensi besar. Kita hanya perlu action cepat, kebijakan yang tepat, dan eksekusi yang terukur dan konsisten agar tidak terus-menerus kehilangan peluang global. Jika reformasi ini berjalan efektif, maka Batam bisa menjadi alternatif spillover bukan hanya dari negara Singapura, tetapi juga dapat mengambil alih peluang-peluang yang selama ini mengalir ke negara tetangga seperti Malaysia, Johor Bahru, dan Vietnam. Terima kasih. Bayangkan masa depan AI yang cerah di mana Nvidia, gergasi teknologi dunia, memilih Johor, Malaysia untuk pusat data AI berkapasiti 600 megawatt bernilai 10 bilion ringgit, bukannya Jakarta, Indonesia. Johor menang dengan kos listrik lebih rendah, infrastruktur strategik berdekatan Singapura dan peraturan mesra pelabur seperti pembebasan cukai serta kelulusan pantas, berbeza dengan proses lambat dan grid kurang stabil di Indonesia, menjadikan Johor hub AI tercepat di ASEAN. Manfaat jangka panjangnya luar biasa. Ekonomi melonjak apabila FDI mendorong GDP sebanyak 12% untuk 1% pelaburan, infrastruktur hijau diperkukuh dengan tenaga dari 15 gigawatt ke 35 gigawatt dan rakyat mendapat ribuan pekerjaan bergaji tinggi, pengangguran turun ke bawah 3% serta pendapatan per kapita capai $12,000, membawa Malaysia ke arah kedaulatan AI menjelang 2030. Nvidia di Johor bukan sekadar pelaburan, ia visi kemakmuran di mana masa depan AI milik kita. Pak Dek tahu nggak salah satu alasan kenapa negara kita susah berkembang? Lu lihat nih. Ini alasan di Indonesia. Ini nih yang kerap kali terjadi di negara kita, apalagi kalau bukan aksi premanisme. Ini yang baru terjadi nih, yang lagi rame belakangan ini, aksi demo katanya. Nah, baru-baru ini PT Position di Halmahera, Maluku Utara di demo sama sekelompok oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Gue masih nggak paham nih tujuan demonya ini apa, dan bener nggak ini bergerak dari masyarakat atau ada ulah dari oknum-oknum kelompok tertentu yang mempunyai tujuan tertentu. Kita tahu sendirilah kasus dugaan premanisme seperti ini sering banget terjadi di dunia tambang. Padahal sebenarnya aktivitas tambang seperti ini jika dikelola dengan benar pasti memberikan manfaat yang baik untuk warga sekitar. Tapi kalau dikit-dikit dipalak terus diintimidasi, investor juga bakal kabur guys. Terus aktivitas tambang terhenti, pekerja penambang terancam, dan pendapatan negara juga pasti berkurang. Contohnya PT Position ini, mereka sebenarnya udah melakukan banyak kegiatan positif seperti charity ke warga sekitar. Dimulai dari pemberdayaan masyarakat, dukungan UMKM, penyedia air bersih, dan banyak lagi di sana. Dan warga sono tuh kayak nggak semua setuju dengan demo tersebut. Justru warga sono menolak aksi demo yang diduga dilakukan para preman ini. Tapi kenapa kok ada kelompok oknum tertentu yang tetap ingin menolak tambang ini? Karena demonya ini juga nggak pure karena suara masyarakat, atau jangan-jangan mereka punya aspirasi. Atau ada bayang-bayang preman nih di belakangnya. Nah, kira-kira pada 16 bulan 12 2025, perusahaan asal Vietnam, mobil listrik asal Vietnam Vimpas baru aja meresmikan pabriknya, sehari baru diresmikan, udah didemo oleh ormas-ormas masyarakat di Subang ya. Mereka menuntut agar mereka dipekerjakan di situ. Aduh, kayak mana ini ya? Investor asing masuk ke negara kita di demo. Aduh,
Padahal ya, investor asing masuk ke negara kita itu peluang terciptakannya lapangan pekerjaan. Tapi kita demo mereka. Kayak mana investor asing yang lainnya mau masuk ke negara kita? Hah? Melihat perangai segelintir warga Indonesia seperti itu. Kayak mana Indonesia negara kita ini mau maju ya? Kalau masyarakatnya aja ya suka buat rusuh, suka mendemo. Ormas-ormas banyak. Untuk menyampaikan aspirasi kita kepada PT Timpas Automobil Indonesia yang berada di wilayah Desa Cibogo, Badasi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Para kontraktor bekerja di wilayah kita meraup keuntungan ratusan bahkan miliaran rupiah, tetapi kemarin demo, sekarang nangis. Kemarin aksi solidaritas, sekarang meringis. Ini adalah contoh orang yang nggak punya prinsip. Diajakin protes dengan alasan solidaritas, ikut-ikutan. Jadi awalnya ada 3 karyawan PT Hyong Novatex di Cirebon yang kontraknya nggak diperpanjang sama perusahaan tersebut. Lalu beberapa teman-teman kerjanya nggak terima. Mereka tunjukin solidaritas dengan mogok kerja selama 4 hari. Yang membuat operasional perusahaan lumpuh total, orderan batal, produksi berhenti, perusahaan rugi, dan keputusan muantep pun diambil. Sebanyak 1.126 karyawan di PHK. Dari ngebela 3 orang, jadi ribuan yang kehilangan pekerjaan. Setelah di PHK, di demo lagi dong. Menuntut agar mereka dipekerjakan kembali. Jadi gini loh, kalau masih butuh, nggak usah aneh-aneh dah. Kok bisa mukanya masih ditempel di kepala buat minta kerjaan lagi? Yang jadi korban siapa coba? Ya hidup lo, ya keluarga lo. Tapi kan udah bahagia, karena udah nunjukin solidaritas untuk 3 temennya. Tahu apa yang terjadi? Apa yang dikasih sama negara ini buat Finfast? Demo. Gila banget. Lu tahu warlock di sana, warga lokal, tahu Finfast mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Luar biasa Indonesia ini. Gilanya nggak ketolongan. Gila banget guys. Lu bisa bayangkan ya, investasi triliunan rupiah bisa hilang, terancam batal. Memang susah nih kelola negara yang isinya nggak ada otak semua kayak begini. Udah bagus ada orang mau percaya taruh duit di Indonesia, udah bagus ada orang mau bisnis ini, udah bagus ada orang mau membuka puluhan ribu tenaga kerja. Bukannya dilindungi sama warganya, malah didemo sama warganya sendiri. Gila betul. Padahal Benik sudah dari jauh-jauh hari loh, Indonesia harus bersiap nih, karena Indonesia akan dapat begitu banyak investasi. Gue udah jauh-jauh hari meramalkan Indonesia bakal diuntungkan dari perang tarif ini. Indonesia diuntungkan atau dirugikan? Faktanya kalau ini jadi kenyataan, Indonesia akan makin banyak bisa menerima investor asing. Indonesia akan makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun, yang artinya akan makin banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. Dan terbukti, memang faktanya setelah video kita launching, Indonesia menang di perang tarif itu. Apa yang terjadi? Perusahaan Amerika sendiri, Ford aja mau pindah. Dia aja mau bikin pabrik di Indonesia. Jadi lu bayangkan, pabrik mobil dari Amerika Serikat aja ngebet pengen buka pabrik di sini. Karena kita perang tarif nih, kita untung, kita menang nih di perang tarif ini. Makanya jangan heran, Ford aja pengen pindah, pengen buka pabrik di Indonesia. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya dulu memang Nvidia itu para sahabat memang pernah datang ke Indonesia, bahwasanya Bapak Gibran Wakil Presiden mengatakan akan membuat sekolah AI dekat Indonesia, dekat Solo para sahabat. Ini merupakan target di tahun 2045, bahwasanya anak-anak muda dekat Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia, bangsa lokal Indonesia akan dicerna otaknya menjadi orang cerdas. Tetapi kenyataan itu harus ditelan pahit-pahit para sahabat. Karena apa? Karena Nvidia sekarang sudah melabur dekat Malaysia, dekat Johor. Bahwasanya Bapak Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Ekonomi yang ada dekat Indonesia, para sahabat, mereka menangis. Kita kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura. Sekarang kalah telak sama Malaysia. Macam itu, para sahabat, kata Bapak Purbaya. Dan si Benik pun angkat tangan, para sahabat, tentang pasal pabrik yang dari Vietnam, kereta itu, pabrik kereta ya, investasi dekat Indonesia, pabrik Finfast itu, para sahabat, itu buka peresmian 24 jam, sudah didemo oleh warga. Ini otaknya kan dekat mana? Bukannya orang sudah percaya untuk melabur dekat di Indonesia, untuk membuka lapangan pekerjaan kepada warga sekitar dekat sana, tetapi bukan dilindungi, malah didemo. Memang tolol.
Si kakak JP pun buka suara para sahabat. Inilah kita geram dengan negara kita. Seharusnya sebagai presiden yang ada dekat Indonesia menengok sesuatu yang semacam ini, harus ditegakkan hukum, ada perlindungan kepada investor-investor biar tidak takut kepada ormas-ormas yang mengatasnamakan apresiasi warga katanya. Mereka ormas-ormas ini meminta kedudukan jawatan yang layak lah, semacam manajer ke, macam gaji yang besar ke, supervisor ke, macam itu para sahabat. Jadi ini merupakan Bapak Presiden menjadi PR lah, menjadi kerja mereka macam mana untuk menangani ormas-ormas semacam ini yang mengatasnamakan warga tetapi ada aspirasi katanya dari warga tetapi hanya keuntungan sesaat. Jadi ormas semacam ini harus dimusnahkan para sahabat agar investor-investor itu tetap percaya kepada Indonesia untuk bertanam modal dekat Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kita benda yang silap, Mas Raf minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.